Sejarah Hari Lahan Basah Sedunia. Hari Lahan Basah Sedunia diperingati pada tanggal 2 Februari setiap tahunnya. Tanggal ini memperingati hari ditandatanganinya Konvensi Lahan Basah yang disebut Konvensi Ramsar. Pada 2 Februari tahun 1971 di kota Ramsar, yaitu kota yang terletak di pantai Laut Kaspia di Iran. Hari Lahan Basah ini bertujuan meningkatkan kesadaran global akan peran penting lahan basah bagi manusia dan kehidupan. Latar belakang Konvensi Ramsar mengingat adanya saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya, menimbang fungsi ekologis lahan basah yang sangat penting sebagai pengendali tata air dan habitat bagi flora dan fauna yang khas, terutama burung air. Selain itu, menyadari bahwa lahan basah memiliki nilai ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan rekreasi yang besar, serta dapat diperbaharui, sehingga para anggota berkeinginan untuk mencegah alih fungsi lahan dan hilangnya lahan basah, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1991 yang merupakan ratifikasi Konvensi Ramsar di Indonesia. Pada tahun 1996, sebagai salah satu hasil pertemuan para anggota Konvensi Ramsar, ditetapkan bahwa tanggal 2 Februari adalah Hari Lahan Basah Sedunia. Kemudian pada tahun 1997, Hari Lahan Basah Sedunia untuk pertama kalinya diperingati di seluruh dunia oleh negara-negara anggota Konvensi Ramsar. Terdapat berbagai bentuk kegiatan dalam memperingati hari ini, seperti seminar dan kuliah singkat, lintas alam, kontes seni anak-anak, balap sampan, hingga aksi bersih Clean Up Day yang dilakukan komunitas masyarakat, dan masih banyak lain sebagainya. Apa itu lahan basah? Lahan basah dapat diartikan sebagai setiap wilayah yang tergenang oleh air dangkal, baik sebagian ataupun seluruhnya, dan secara permanen ataupun musiman. Baik genangan tersebut terbentuk secara alami ataupun buatan, tergenang oleh air tawar, payau, maupun air asin, serta berupa air diam maupun yang mengalir. Dengan pengertian tersebut, lahan basah bisa berwujud rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, tepian sungai, waduk, sawah, saluran irigasi hingga kolam. Luas lahan basah di seluruh dunia mencakup hingga 6% dari total luas permukaan bumi. Indonesia saja memiliki sedikitnya 30,3 juta hektar lahan basah. Sayangnya semakin hari lahan basah semakin tergusur, mengalami alih fungsi menjadi pemukiman dan lahan pertanian, serta mengalami degradasi. Padahal lahan basah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam segi ekologi, ekonomi, hingga budaya. Manfaat dan pentingnya lahan basah. Kenapa sih lahan basah penting banget bagi kehidupan kita? Dan ini dia alasannya. Yang pertama, lahan basah pemasok air bersih. Lahan basah menjadi wilayah yang kaya akan air tawar. Lahan basah menampung air hujan hingga dapat dimanfaatkan manusia, bahkan membantu peresapan air ke dalam tanah sebagai cadangan air bersih di dalam tanah bagi manusia. Yang kedua, lahan basah menyaring air dari limbah berbahaya. Lahan basah dengan berbagai macam jenis tanaman yang tumbuh di dalamnya mampu menyaring dan membersihkan air dari limbah-limbah yang berbahaya.
apalagi penyaringan air dari limbah berbahaya yang berlangsung dengan gratis ya tentunya. Yang ketiga, lahan basah sumber makanan. Sawah, irigasi, rawa-rawa, hutan bakau, hingga muara sungai adalah sedikit contoh kawasan lahan basah yang keberadaannya menopang ketersediaan pangan bagi manusia. Yang keempat, lahan basah pusat keanekaragaman hayati. Lahan basah menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Jumlahnya bahkan lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di muka bumi. Yang kelima, lahan basah peredam bencana alam. Lahan gambut, rawa-rawa, dan jenis lahan basah lainnya mampu menampung, menyerap, dan mengelola air hujan hingga tidak menjadi bencana banjir. Kemampuan menampung air hujan ini pun mencegah terjadinya bencana kekeringan. Tumbuhan dalam hutan bakau mampu meredam hantaman tsunami dan abrasi akibat gelombang air laut. Yang keenam, lahan basah memerangi perubahan iklim. Lahan gambut, salah satu jenis lahan basah, mampu mengikat dan menyimpan karbon, yang menjadi salah satu pemicu perubahan iklim hingga 2 kali lipat dibandingkan seluruh hutan di dunia. Dan yang ketujuh adalah lahan basah sumber mata pencaharian. Puluhan juta orang menggantungkan hidupnya dari perikanan yang sebagian besar terdapat di lahan basah. Berbagai jenis kayu bangunan, tanaman obat, pakan ternak dihasilkan dari lahan basah yang dikelola secara berkelanjutan dan lestari. Itu dia penjelasan mengenai Hari Lahan Basah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 Februari pada setiap tahunnya. Terima kasih, selamat Hari Lahan Basah Sedunia, dan salam lestari.